Pemirsa, kembali lagi di Sapa Pagi bersama saya Mekus Nandar dan juga Bapak Nur Alamsyah yang saat ini kita masih di topik pembicaraan terkait dengan PBG dan juga SLF ini pemirsa. Ini Pak yang mungkin ditanyakan ini Pak sama masyarakat di rumah terkait dengan biayanya Pak. Biayanya untuk mengurus PBG SLF ini berapa sih Pak? Terima kasih. Terkait retribusi itu semua sama rumusnya di seluruh Indonesia dan wajib menggunakan rumus yang sudah ditentukan oleh Kementerian PUPR. Yang membedakan adalah indeks lokalitas dan SHST. SHST adalah standar harga tertinggi dalam membangun bangunan gedung. Kalau di Tulungagung itu 5.100.000. Yang membedakan itu. Kemudian untuk rumah tinggal itu kalau tidak salah per meter perseginya itu kalau pakai rumus kementerian itu di Tulungagung itu ketemu sekitar 8 sampai 10 juta. Per meter. 8 sampai 10 juta. Kalau untuk gedung pabrik itu sekitar 14 sampai 20. 14 sampai 20 untuk gedung pabrik ya Pak ya. Kalau untuk lokasinya Pak berpengaruh nggak sih Pak? Contohnya nih Pak, rumah saya agak pinggiran nih Pak. Itu sama yang di kota itu untuk pengurusannya ini beda nggak Pak? Kalau indeks lokalitasnya sama. Sama ya Tulungagung Pak, ya? semua sama 0,3. Hampir sama ex Kabupaten Kediri itu 0,3. Yang membedakan adalah SHST-nya, harga satuan standar tertingginya. Kebetulan Pak, saya itu juga belum mengurus PBG SLF Pak. Jadi mungkin setelah ini nanti akan saya urus Pak PBG SLF-nya. Kira-kira Pak, dengan ukuran rumah saya 6x12, ini nanti ketemu berapa ya Pak? 6x12, 72. 72 juta. 72 meter persegi berarti nanti retribusinya kali 10.000 sekitar 720. 720.000 saja Pak? Nggak mahal sebenarnya. Kalau dari 6x12 ini tadi? 6x12 96 ya? Iya. Berarti 960. 960.000 hampir 1 juta loh Pak. 1 juta. Iya. Tapi ini kesadaran masyarakat untuk rumah huni ini kayaknya kurang ya Pak ya. Bahkan saya juga belum ini Pak. Mungkin dari sini nanti saya akan segera urus nih Pak untuk PBG SLF saya. Biasanya kalau untuk perbankan, teman-teman atau saudara kita yang pengen berusaha menjaminkan rumahnya yang sudah terbangun, pasti sama perbankan diminta untuk SLF-nya mana Bapak Ibu gitu. Akhirnya memaksakan diri, dipaksa mengurus SLF. Salah satu keuntungannya kalau sudah punya SLF itu ya Pak ya? Bisa untuk pinjam uang di perbankan. Tapi untuk usaha kata Pak Jokowi. Bukan untuk komersial. Nggak boleh untuk konsumtif saja ya Pak ya. Kalau untuk dari segi usaha Pak, keuntungannya apa nih Pak? Sama juga? Sama juga. Sebagai contoh, salah satu perusahaan pengekspor kerajinan keramik di daerah selatan, campur darat ke selatan itu, yang ekspor di beberapa negara Eropa itu, di negara Eropa mewajibkan bahwa pihak perusahaan pengekspor harus sudah mempunyai PBG atau SLF. Jadi memang ada beberapa negara itu seperti yang saya lupa, Inggris atau Prancis ya. Jadi kalau mau setor barang ke sana, baik itu batu onik ataupun batap yang besar itu, harus melampirkan PBG SLF-nya. Jadi bisa mempermudah untuk ekspor itu tadi ya Pak ya? Karena mereka berpikiran mungkin bahwa dia ada pekerjaan di bawahnya itu sudah dijamin bahwa bangunannya sudah sesuai dengan strukturnya, arsitekturnya, MPP-nya. Jadi itu jadi pertimbangan juga untuk negara tetangga yang di sana. Ya, terutama yang Eropa. Ini tadi kan kalau rumah saya aja 960.000 ya Pak ya untuk 6x12 untuk biayanya. Dengan biaya segitu Pak, ini tadi berkaitan dengan target PAD Pak. Itu tadi kan 1,5 ya target PAD-nya. 1,5 Nah sekarang itu 1,169 yang sudah tercapai. Itu apakah bisa tercapai Pak di akhir 2024 ini? Mengingat ini sudah bulan Oktober Pak. 3 bulan lagi berarti, 3 bulan kurang. Karena akan ditutup di 20 Desember, berarti kurang sekitar 340 juta. Strategi kami atas petunjuk pimpinan bahwa pemohon-pemohon yang sudah mengajukan permohonan dan sudah terbit virtual account-nya dan belum melakukan pembayar, kita surati.
disurati. Disurati Disurati. karena virtual account itu punya batas waktunya. Kalau tidak bayar dalam kurun 1 bulan apa 3 bulan ya, maka hangus harus mengurus kembali proses dari awal. Oh, jadi nanti kalau virtual account-nya hangus, kita harus mengulang dari awal lagi. Salah satu upaya kita untuk mengejar target yaitu kita surati untuk yang beretribusi besar. Kalau rumah tinggal ke atas dalamnya panjenengan yang 1 juta, kita cari yang lain aja, yang 50, yang itu nanti butuh ratusan ya Pak ya. Target ribuan. Kalau yang 50 kan tinggal 7 surat terpenuhi ya. Pak, ini Pak, untuk rata-rata Pak pemohon itu dalam 1 hari atau 1 minggu itu ada berapa pemohon sih Pak untuk PBG SLF ini? Di layanan kami di MPP rata-rata minimal 2 tiap hari. Itu untuk yang tatap muka ya Pak, yang di MPP itu berarti? Tatap muka. Kalau yang di webnya sendiri Pak? 10 hari 10 itu. Oh, 10 ya. 10. Biasanya kalau ada kebingungan menggunakan aplikasi tidak bisa, di hari Rabu Kamis teman-teman pemohon akan datang ke MPP di helpdesk nomor 2324 akan kita bantu dengan Mbak Ana. Mbak Ana yang selalu standby di sana. Dengan ramahnya pasti akan membantu masyarakat pemohon. Kalau ini Pak, tadi disebutkan kan Pak, ring harganya atau biayanya retribusinya. Itu berapa, retribusinya berapa. Itu yang di Tulungagung. Kalau di wilayah lain Pak, ini kita kan tetanggaan dengan Kediri, Trenggalek, itu apakah juga sama atau seperti apa? Kalau kita belajar ke mereka, kita diskusi dengan teman-teman Kediri maupun Blitar, kalau indeks lokalitas rata-rata sama 0,3 kalau tidak salah. Yang membedakan adalah SHST. Standar harga tertingginya. Kalau di Tulungagung 5,1 juta, mungkin di Kediri bisa 6. Jadi misalkan panjenengan tadi kalau di Tulungagung rumah panjenengan 960, berarti di Kediri bisa jadi 1.100.000 ataupun indeks lokalitasnya. Oke, baik Pak. Itu tapi untuk rumah tinggal dan usaha itu sama, tidak ada masa berlakunya ya Pak untuk PBG SLF-nya? Tidak ada masa berlakunya kalau tidak berlaku kalau terjadi perubahan fungsi, perubahan bentuk, perubahan luas. Itu aja ya Pak. Ibaratnya mobil dari pickup dimodifikasi jadi station. Maka izinnya harus disesuaikan kembali. Siap. Pak, sejauh ini ada data terkait jumlah bangunan Pak yang telah memperoleh SLF di Tulungagung? Tahun ini di 2024 kisaran 320. Dari tahun sebelumnya Pak, ini ada trennya seperti apa Pak? Trennya di 24 ini agak menurun karena dengan hiruk pikuknya pemilu, perkembangan perekonomian agak landai-landai saja, makanya itu berdampak pada sektor-sektor. Menurun ya Pak ya. Kami harapkan nanti setelah pemilu, legislatif sudah, nanti pemilihan kepala daerah di November lancar. Di 2025 perekonomian menaik, sektor industri naik, sektor bangunan gedung, pertumbuhan bangunannya naik. Iya, juga kesadaran masyarakatnya ya Pak ya. Nah ya, sebagai tugas kami untuk mengedukasi ya, itu penting sekali. Pak, ini untuk PBG SLF, ini bisa diurus oleh konsultan atau pihak ketiga gitu Pak, atau wajib kita sendiri yang mengurusnya Pak? Bisa antara pemohon dan konsultan. Nanti pakai akun konsultan bisa, akun pemohon juga bisa. Berarti tidak wajib nanti kita dari sendiri, aplikasi ya? itu kan daftar akun. Ya, dari situ bisa. Iya, tapi kami mohon kepada masyarakat semua jangan sampai bikin akun terus daftar-daftar tapi tidak dilanjutkan. Kasihan kami nanti. Tercatat 1.000 yang dapat izinnya 500. Ya yang 500 kemana? Ternyata hanya main-mainan saja. Iya Pak. Kalau ini Pak, insentif atau kemudahan khusus yang diberikan kepada pemilik bangunan yang cepat dan tepat waktu dalam mengajukan PBG SLF ini ada nggak Pak? Selama ini belum. Selama ini belum. Memang semua disamaratakan. Disamaratakan. Ya, karena saja personil kami cuma 3 yang ngurusi PBG SLF. Itu agak montang-manting. Baik. Kalau bangunan yang rusak Pak karena bencana yang sebelumnya sudah SLF ini bagaimana Pak? Harus juga wajib mengurus ulang? Selama ini alhamdulillah belum terjadi seperti itu dan semoga tidak akan terjadi ya Pak ya. Tidak akan dan tidak pernah.
Kalau untuk dampaknya Pak, penerapan PBG dan SLF terhadap pengembangan tata kota dan penataan ruang di Tulungagung. Dengan adanya SIM-BG itu kan seluruh bangunan gedung yang berizin akan terekod dari tahun ke tahun. Dan aplikasi SIM-BG PUG.ID ini sudah terpuji. Di yang lainnya aplikasinya kena hack, SIM Sama sekali tidak. Memang dalam prosesnya memang sering terjadi kendala. Jadi alhamdulillah operator dari Jakarta ataupun pemilik aplikasi ini selalu update. Dan kemarin bingung PDN, aman lah SIM-BG PUG.ID. Iya pemirsa, ini menarik sekali PBG SLF di Kabupaten Tulungagung ini khususnya. Dan kita akan berbincang lebih lanjut lagi terkait dengan PBG SLF yang ada di Kabupaten Tulungagung setelah jeda iklan berikut ini.